Kita masuki konsep sistem persamaan linier, homogen dan non-homogen. Sistem persamaan linier homogen adalah sistem persamaan linier yang suku konstantanya bernilai 0. Sedangkan sistem persamaan linier non-homogen adalah sistem persamaan linier yang suku konstantanya tidak bernilai 0. Persamaan linier homogen dan non-homogen menggunakan eliminasi Gauss dan substitusi mundur serta eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama, contoh 1. Sistem persamaan linier homogen. Mengenal sistem persamaan linier homogen. X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 0. 2X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 0. 3X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama yaitu kita ubah ke bentuk matriks augmented seperti di bawah. Nah, langkah yang kedua, eliminasi Gauss. Eliminasi kolom pertama X. Kurangi baris ke min 2 dengan 2 lembar batang. Kurangi baris ke min 3 dengan 3 lembar kembali seperti di bawah. Eliminasi kolom Y seperti di bawah. Nah, langkah yang ketiga yaitu substitusi mundur. Dari baris ke min 3, 2 hari sama dengan angka 0 jika dari sama dengan angka 0. Dari baris ke min 2, min 5 tahun ditambah 5 buka kurung 0 sama dengan angka 0 jika kamu sama dengan angka 0. Dari baris ke min 1, X ditambah 2 buka kurung 0, 1 buka kurung 0 sama dengan angka 0 jika X sama dengan angka 0. Sehingga solusi Unix A, X sama dengan 0, kamu sama dengan 0, dari sama dengan angka 0. Nah, contoh yang kedua yaitu sistem persamaan linier non-homogen. 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 5. 4X dikurang Y ditambah 5Z sama dengan 3. Min 2 ditambah 6Y ditambah Z sama dengan 8. Langkah yang pertamanya kita ubah ke bentuk matriks augmented seperti di bawah. Nah, kita masuk langkah yang kedua yaitu eliminasi pertama X. Baris ke min 2 dikurangi 2X baris ke min 1. Baris ke min 3 ditambah baris ke min 1 seperti di bawah. Selanjutnya eliminasi kolom kedua Y. Baris ke min 3 ditambah 9 per min 7 dikali baris ke min 2 seperti di bawah. Nah, langkah yang ketiga yaitu substitusi mundur. Dari baris ke min 3, 9Z dikurang 0 jika Z sama dengan 0. Dari baris ke min 2, min 7Y ditambah 7 buka kurung 0 sama dengan min 7 jika Y sama dengan 1. Dari baris ke min 1, 2X ditambah 3 buka kurung 1 dikurang 1 buka kurung 0 sama dengan 5 jika 2X ditambah 3 sama dengan 5 jika X sama dengan 1. Sehingga solusi sistem adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Nah, kita masuk ke eliminasi Gauss-Jordan untuk sistem non-homogen. Kita gunakan metode eliminasi Gauss-Jordan pada sistem di bawah ini. Nah, langkah yang pertamanya yaitu kita ubah matriks ke bentuk echelon baris T-reduksi. Pertama yaitu bagi baris pertama dengan 2. Contohnya seperti di bawah. Yang kedua, eliminasi elemen di bawah. B2 sama dengan B2 dikurang 4B1. B3 sama dengan B3 ditambah 2B1, hasilnya yang ada di bawah. Yang ketiga, bagi B2 dengan min 7, hasilnya ada di bawah. Nah, yang keempat, eliminasi elemen di atas dan bawah. B1 sama dengan B1 dikurang 1,5 B2. B3 sama dengan B3 dikurang 9 B2, hasilnya ada di bawah. Yang kelima, bagi B3 dengan 9, hasilnya ada di bawah. Yang keenam, eliminasi elemen di atas. B1 dikurang B1 dikurang B3. B2 sama dengan B2 ditambah B3, hasilnya ada di bawah. Jadi sehingga solusinya tetap X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan. Kita masuki dalam kasus kehidupan nyata. Kasus yang pertama, kasus homogen, keseimbangan daya pada jembatan. Seorang insinyur sedang merancang jembatan gantung. Ia perlu memastikan bahwa gaya-gaya yang bekerja pada kabel-kabel penyangga jembatan dalam keadaan seimbang. Nah, jika X, Y, dan Z adalah tegangan dalam 3 kabel penyangga, maka persamaan keseimbangan gaya dapat ditulis sebagai X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 0. Nah, itu keseimbangan horizontal.
2X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 0 itu keseimbangan vertikal. 3X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 0 itu keseimbangan torsi. Nah, karena sistem ini adalah homogen, solusi yang mungkin adalah solusi trivial. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Yang berarti tidak ada gaya yang bekerja atau keseimbangan sempurna terjadi. Nah, yang kedua, kasus non-homogen campuran bahan bakar dalam mesin. Sebuah pabrik otomotif ingin mencampur 3 jenis bahan bakar, bensin, etanol, dan adiktif untuk mendapatkan efisien terbaik. Kandungan energi, emisi, dan harga setiap bahan bakar diatur dalam persamaan berikut. 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 5 itu energi total dalam Mj. 4X dikurang Y ditambah 5Z sama dengan 3 itu total emisi dalam gram CO2. Min 2X ditambah 6Y ditambah Z sama dengan 8 itu total biaya dalam dolar. Nah, di sini X, Y, dan Z mewakili jumlah masing-masing bahan bakar yang harus digunakan. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan, nilai X dan Y dapat ditemukan sehingga pabrik dapat menentukan campuran optimal.